Videonya. Baik, terus sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wabarakatuh. Muhammadin amma ba'du. Aklis telah jadi host dalam program pendampingan akreditasi jurnal kelas D pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang masih aktif, ya mudah-mudahan semangatnya tetap tidak luntur ya, karena kita sudah hampir setengah ini untuk materi substansi. Hari ini di jadwal ini saya sama Pak Anton ya. Pak Anton itu salah satu tim pemateri dari kegiatan ini yang beliau sifatnya tidak di satu kelas tetap, tapi pindah-pindah dari kelas A, B, C, dan D. Nah, hari ini jadwalnya akan bersama saya. Untuk informasi dari Panitia Diktis, Pak Anton jam 1:30, ya, ini sebentar lagi. Sambil menunggu Pak Anton, kita lanjutkan saja materi yang kemarin kita sudah kita bahas. Baik, saya akan share screen ya. Nah, baik, ini saya mengingatkan kembali bahwa kita ini sekarang sedang membahas topik yang terkait dengan substansi artikel. Jadi hari pertama dulu ada pengantar, kemudian cakupan keilmuan kita sudah membahas, dan saya kira Bapak Ibu sudah melihat kira-kira jurnalnya dari sisi cakupan keilmuan dapat skor berapa gitu ya? Apakah dapat skor? Maaf Pak, suaranya agak ngecilan ya? Halo, dengar nggak? Halo? Dengar Pak, jelas Pak. Oh ya, baik. Kecil-kecil gitu suaranya Pak. Oh kecil ya? Enggak Pak, koneksi sinyal saja mungkin Pak. Oke, baik. Saya berusaha saya keraskan ini suaranya. Volume juga sudah full ini di laptop ini. Ya, jelas. Baik. Jadi cakupan keilmuan Bapak Ibu sudah kita bahas dan sudah bisa memprediksikan kira-kira cakupannya dapat nilai berapa ya di situ. Apakah 2 atau 1, bahkan mungkin 3. Tapi kalau 4 kayaknya berat. Jadi secara umum kita bisa melihat hasilnya kemarin antara 2 atau 1. Mudah-mudahan tidak ada yang 0,5 karena tidak ada yang bunga rampai. Nah, oleh karena itu di aspek aspirasi wawasan kemarin juga sudah kita bahas tentang deskripsi jurnal, about, dan juga fokus dan scope artikel, maka sebisa mungkin itu diperjelas ya, karena kemarin masih banyak sekali skopnya yang justru membuat jurnal itu menjadi sangat luas, padahal sebenarnya dia masuk dalam kategori cabang ilmu ya, bukan Islamic Studies ya, tapi jurnal ilmu dakwah misalnya atau pendidikan. Tapi karena kemudian subnya menjadi sangat luas, nah itu mungkin bisa dirampingkan. Sub-sub yang berdekatan atau mirip atau bahkan mungkin sama, hanya istilahnya berbeda, itu bisa digabungkan menjadi satu, sehingga semakin distingsinya akan semakin nampak. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang kepioniran ya, originalitas, yang itu bisa dicek dari beberapa poin, antara lain adalah tentang literatur review-nya ya. Ada enggak tulisan itu, jurnal itu mencantumkan dan mereview tulisan-tulisan sebelumnya yang terkait dengan topik yang diteliti. Nah, itu biasanya di bagian pendahuluan itu. Bagian pendahuluan sebelum teori atau sebelum metode, fleksibel aja, tapi biasanya adanya di sana. Kemudian kebaruan atau novelty, originalitas dan kepioniran bisa dilihat juga dari pendekatan yang dipakai. Apakah ini monolitik, monodisiplin ilmu,
atau memperkenalkan pendekatan yang interdisipliner atau multidisipliner, sehingga di situ akan menghasilkan analisis dan temuan yang mungkin berbeda atau berbeda, bukan mungkin lagi tapi berbeda dengan ketika itu ditulis dengan pendekatan yang mono atau menggunakan satu disiplin ilmu. Nah, itu bisa dilihat ketika kita membaca tulisan itu di bagian pendahuluan. Dan dari situ kemudian peneliti mengklaim tulisan saya ini membahas aspek yang belum dikaji oleh tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, itu akan menunjukkan dengan jelas klaim itu disertai dengan bukti literatur review tadi bahwa sumbangannya nyata di situ. Ini kalau itu berhasil ditampilkan oleh penulis, maka originalitas, kebaruan, dan kontribusi ilmiahnya sangat tinggi. Nilainya bisa 6. Ya, bisa 6. Atau misalnya ditampilkan tapi mungkin tidak terlalu lengkap misalnya, nah itu ya nilainya di bawah itu. Atau ada tapi ya hanya sekilas-sekilas misalnya, nah itu nilainya 2. Selama saya menilai itu jarang mengasih nilai 6. Karena memang tidak banyak di situ itu ya, tidak banyak yang mencoba menunjukkan kepioniran dan originalitasnya. Mungkin paling tinggi saya hanya kasih nilai 4. Dan itu ternyata tidak beda dengan hasil asesor yang satunya ya, karena di akhir itu kan kita perbandingkan penilaiannya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ini bisa menjadi catatan penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk terbitan yang akan datang. Seandainya ada tulisan yang mungkin temanya bagus, tetapi dia hanya seolah-olah mengkaji dirinya sendiri, tidak dikaitkan dengan teori atau tidak dikaitkan dengan kajian-kajian sebelumnya, maka bisa dikasih masukan. Tolong dimasukkan literatur review, review studi sebelumnya terkait dengan topik ini. Kasih berapalah misalnya di situ yang paling menonjol dan relevan ada 3 atau 4 atau 5, tidak ada batasnya. Selama itu cukup meyakinkan bahwa yang kita tulis itu memang sudah beda dengan yang sudah dikerjakan oleh yang lain. Kemudian nah ini ya 3 aspek kemarin untuk melihat originalitas dan kepioniran, literatur review, pendekatan sudut pandang, dan keberanjakan dan ketuntasan. Apakah studi itu beranjak, berangkat dari studi yang ada, meneruskan yang sudah ada, atau hanya mengulang-ulang saja. Ini 3 poin penting saya kira untuk menilai tingkat kepioniran, ya, originalitas, dan juga mungkin kebaruan dari sebuah artikel. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan. Kalau artikelnya itu menggunakan pola IMRAT, biasanya terpisah ya, ada literatur review khusus B, atau C misalnya, A pendahuluan, B metode, C literatur review. Kadang saya menemukan seperti itu. Tapi kalau artikelnya tidak mengikuti pola itu, ya dia akan muncul dalam 1 atau 2 paragraf yang ada di pendahuluan. Nah, kemarin saya jelaskan peran mediator peran editor in chief dan peer reviewer sangat penting karena dia harus bisa melacak tulisan ini posisinya ada di mana di antara penelitian-penelitian sebelumnya atau tulisan-tulisan sebelumnya. Baik, kemudian poin yang berikutnya yang substansi itu adalah sumbangan bagi kemajuan ilmu. Sumbangan bagi kemajuan ilmu itu ya sebenarnya konsekuensi logis saja dari kepioniran tadi itu. Kalau memang sangat kebaruannya sangat tinggi ya berarti sumbangan keilmuannya juga sangat bagus. Di sini disebutkan penjelasannya itu begini, makna sumbangan jurnal pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni diukur dari seberapa tinggi kontribusi jurnal dan artikelnya dimuatnya pada kemajuan efek dan penyelesaian masalah pembangunan. Jurnal ilmiah mampu membesarkan penulis yang sudah ditampung hasil karyanya serta pengaruhnya pada lingkungan ilmiah serta pendidikan. Ini memang agak abstrak ya, tapi ini biasanya terkait erat dengan poin sebelumnya tadi. Kalau memang originalitas terbukti ya sumbangannya nyata. Artinya tulisan itu betul-betul menyuguhkan analisis baru, temuan baru, datanya juga baru. Nah, itu sumbangannya tinggi. Jadi kalau 6 ya berarti di sini nyata, sangat nyata lah, 3. Tapi kalau nilai 4 ya 2. Kalau nilainya 2 ya berarti 1. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan yang tadi itu. Atau ya konsekuensi logis ya dari kebaruan itu.
Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting adalah sebelum kita ke sintesis dan penyimpulan, ini Bapak-Ibu sekalian, ada dampak ilmiah sitasi. Saya kira poin ini kemarin juga dibahas sama Mas Fatoni ya, Pak Rul Fatoni, tentang dampak ilmiah atau sitasi. Di sini penjelasannya adalah dampak ilmiah itu diukur dari seberapa banyak sitasi atau pengacuan, frekuensi pengacuan atas tulisan yang dimuat di jurnal itu. Ya, semakin sitasinya tinggi, semakin dipakai, diacu, dikutip, dirujuk oleh tulisan yang lain semakin banyak, jurnal yang lain, maka nilainya sangat tinggi. Nah, ini ukurannya sangat kuantitatif, jadi sangat mudah, menilai ini itu sangat mudah. Jadi kalau jurnal itu secara keseluruhan jumlah sitasinya 25 atau lebih, maka nilainya sudah 5 maksimal. Kalau sitasinya 11 sampai 25, nilainya 4. Kalau sitasinya 6 sampai 10, nilainya 3. Kurang dari 6, 1 sampai 5, nilainya 1. Kalau belum ada sitasinya, ya nilainya 0. Nah, ini bisa diukur dari Google Scholar yang ada di jurnal Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin bertanya, jurnalnya Bapak-Ibu sekalian ini sudah punya Google Scholar ya? Sudah, Pak. Sudah. Ini jurnal apa Pak tadi yang barusan bilang? Pak Axis Bank, Pak. Axis Bank berapa sitasinya? Baru sedikit di bawah 5 kalau nggak salah. Oh, di bawah 5. Nah, nanti kita buat strategi menggenjot itu ya, mempush bagaimana biar tinggi. Ada Bapak Ibu yang sudah 25 lebih sitasinya, mungkin yang sudah lama terbitnya? Saya belum cek, apa perlu dicek satu persatu? Kayaknya dicek, Pak. Oh, dicek ya. Oke, baik, kita cek aja. Mungkin beberapa contoh aja ya untuk membuktikan dan bagaimana cara sekalian strateginya mengenjot ya, jumlah baik. sitasi, Pak. Kayaknya saya harus menutup dulu ini ya, kemudian membuka yang lain. Jadi agak nganu juga ini, menutup yang ini, kemudian saya buka yang lain. Baik, stop sharing, kemudian saya cari yang lain dulu. Oke, baik. Jurnalnya siapa yang mau dibedah? Ini sudah muncul belum di layar, Bapak Ibu? Sudah muncul ini daftar ini? Ya, Pak. Udah. Saya mau tanya, siapa yang mau dibedah? Wasit aja, Pak. Apa? Axis Bank boleh, Pak. Jurnal apa? Wasit. Mutawasid. Baik, kita cek jurnal Mutawasid. Ibu Solehah Sari Rahayu ya? Iya, Pak. Dari Baroh Tasikmalaya. Wah, kita ini kurang asik. Kita lihat Suaranya. apa ini? Oke, baik. Ini tampilannya Ibu ya. Iya. Sudah berapa kali terbit, Bu? Kita lihat arsipnya. Sudah tahu, Sudah Pak. lumayan ya. Oke. Kita lihat Google Scholar-nya ini. Ini yang paling mudah ukurannya ya Google Scholar. Nah, ini kutipannya baru 3, Bu. Nah, kalau 3 berarti... Belum muncul, Pak. Belum muncul. Belum muncul. Belum muncul ya. Waduh, ini harus menutup yang satunya lagi gitu ya. Bisa enggak ini caranya tanpa menutup? Kalau ini muncul ini. Ya, tampilan Excel-nya muncul, Pak. Tabel muncul. Oke, stop Kenapa share. belum muncul? Kemudian saya buka lagi. Ini ya. Saya baru ngeh, tapi jadi manual begini. Nah, muncul ya. Iya. Muncul, Nah, Pak, ini muncul. Jurnal Mutawasid. Ini terbit mulai tahun berapa, Ibu? 2018, Pak. 18. Sudah 4 nomor ya, berarti sudah 2 tahun berturut-turut. Iya. Oke, baik, selamat. Ini sudah memenuhi salah satu kriteria atau syarat untuk pengajuan akreditasi. Terus kemudian setiap nomor ada 5 artikel ya minimal ya. Iya, Pak, ya. Oke, baik. Nah, sekarang salah satu penilaian penting itu adalah dampak ilmiah. Berapa artikel yang sudah disitasi oleh artikel dan penulis dari jurnal yang lain. Nah, ini yang muncul baru 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 ini berarti skornya berapa tadi itu ya? Skornya Kecil. itu
Skornya 1. Satu Ibu. Nah, ini harus segera digenjot ini. Oh iya. Segera digenjot. Baik, 1. Nanti kita cari. Caranya gimana, Pak? Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya harus tutup dan buka lagi yang saya ini. Aduh, ini jadi agak bete juga ini. Ini yang materi substansi. Saya kembali ke materi substansi ya. Caranya itu pertama kita itu sebagai pengelola itu sekaligus sebagai marketing sale jurnal kita sendiri. Jadi kita harus aktif mempromosikan jurnal-jurnal kita itu ke siapa saja. Lewat media sosial, melalui grup WA, dan lain sebagainya. Jadi misalnya begini, jurnal saya, misalnya Ulumuna, begitu muncul terbit satu nomor, langsung saya upload di Facebook saya. Itu yang komentar banyak. Yang berkunjung banyak. Yang mensitasi kita belum tahu. Tapi paling tidak, orang akan melihat, oh ini sudah terbitan baru muncul, yang melihat sudah sangat banyak. Jadi misalnya, balik ke sini lagi ya, kita Itu linknya di Facebook, ke Facebook kan ya Pak? Ya, jadi kita status Ibu itu status tentang edisi atau nomor terakhir yang muncul. Jadi silakan kunjungi terbitan kami yang paling akhir, Jurnal Mutawasid. Selamat menikmati, jangan lupa mengutip. Nah, misalnya begitu, tidak apa kita promosikan. Nah, karena kalau tidak begitu nanti orang tidak tahu jurnal kita. Sebagai contoh ini ya, saya buka yang Ulumuna. Ulumuna bukan yang terbaik ya, tapi dari kunjungan ke Facebook itu kita dapat banyak kunjungan. Paling tidak kunjungan per day-nya, unit visitnya itu sangat tinggi dia bertambah. Misalnya gini, ini muncul ya Ulumuna ya. Halo? Ya, sudah muncul. Baik, saya lihat yang current ya. Mana current ini? Yang current, oke. Begitu saya upload di Facebook itu jumlah kunjungan misalnya kan kelihatan. Abstraknya dibaca 141 orang. Yang mendownload 79 orang. Ini kalau bisa ditampilkan Bu, statistik seperti itu. Kemudian yang kedua 68 orang. Itu tidak kalau tanpa saya upload ke media sosial mungkin tidak sebanyak itu. Kemudian ini juga begitu. Usahakan penulis juga diminta, penulis artikelnya sendiri tidak apa-apa, artikel sendiri diupload silakan. Ini guys tulisan saya terbaru dimuat di Jurnal Mutawasid, dimuat di Jurnal Axis Bank, dimuat di jurnal yang mana begitu. Sehingga nanti akan menambah orang kunjungan ke sana. Itu ada dua manfaat. Pertama, kunjungan unik visitor sama kemungkinan potensi untuk disitasi menjadi meningkat. Ada edisi cetaknya enggak, Bu? Belum. Belum. Kalau saya, Ulumuna itu ada edisi cetaknya. Jadi kalau saya ada acara kemana begitu, saya kadang bawa 1-2. Dibawa. Oh iya. Saya kasihkan. Waktu ke India, saya bawa, saya kasihkan. Mereka senang, berarti ada kunjungan ke India. Mungkin akan disitasi ke India. Dan memang, alhamdulillah ya, sejak saya menggunakan media itu, citasi di artikel Ulumuna oleh artikel yang diindeks, artikel di jurnal yang diindeks di Scopus itu lumayan, dalam 2 tahun ini tambahnya lumayan signifikan. Nah, kayak seperti itu. Jadi kita misalnya ini ya di Google Scholar-nya itu mana tadi Google Scholar? Kita balik home, ada berapa ini ya? Dan semakin jurnal lama, semakin jurnal itu lama terbitnya, itu kemungkinan disitasinya juga sangat tinggi. Nah ini kita sudah disitasi berapa ini? 622. Mungkin ada jurnal yang lain yang jauh lebih banyak, tentu saja. Ini sekedar contoh aja. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi strateginya seperti itu ya. Kita promosikan, jangan malu mempromosikan jurnal kita kepada khalayak. Salah satu cara untuk biar dibaca banyak orang dan kemungkinan akan disitasi juga sangat tinggi. Namun, nah ini yang penting. Pak Nasir, izin bertanya. Oke, silakan.
Kalau pengalaman Pak Nasir waktu men-share di FB misalnya itu per artikel atau per edisi? Saya per edisi. Iya, per Jadi edisi ya. yang per artikel itu biasanya penulisnya. Jadi saya minta penulis ini loh, tulisan Anda sudah dimuat, promosikan dong di SPIK sendiri. Nah, penulis. Tapi kalau kita karena semuanya kita per nomor. Sebenarnya tidak ada masalah itu soal teknis saja. Bisa saja kita upload per artikel ini tulisan terbaru yang baru muncul. Nah, kemudian 2 hari kemudian kita upload artikel yang baru di situs, kemudian kita promosikan. Itu juga enggak apa-apa. Mana-mana deh. Yang penting prinsipnya adalah memperkenalkan jurnal kita itu kepada audiens yang lebih luas. Nah, kita manfaatkan itu. Iya, makasih Pak. Oke, baik. Yang lain? Izin bertanya Pak Nasir. Silakan. Baik, yang pertama Pak, apakah ketika kita mensitasi tulisan kita sendiri, jadi kita sudah menulis di volume 1 misalnya, di volume 2 itu kita mengutipnya, tapi tulisan sendiri, itu juga termasuk dalam sitasi, itu yang pertama. Yang kedua Pak, apakah ada syarat khusus ya tentang sitasi, terutama bagi kita yang belum menggunakan referen manager ya, jadi kayak Zotero, Mendeley, artinya kapan itu bisa menambah sitasi kita kalau orang mengutip, kemudian secara penulisan footnote misalnya atau daftar pustaka tidak standar begitu. Mohon penjelasannya Pak. Baik, yang pertama itu masuk sitasi Pak. Selama begini, selama tulisan kita tadi itu masih ada hubungan dengan tulisan yang kedua. Nah itu, jadi make sense. Jangan misalnya menulis artikel pertama tentang misalnya tentang tafsir gitu ya. Kemudian tulisan artikel kedua tentang ekonomi yang empiris, ada hubungannya dengan ayat, tapi dikutip juga. Nah, itu sebenarnya kelihatan kalau ada politik sitasi itu. Nah, nanti kita jelaskan ada kartel sitasi, Pak. Ini sudah merajalela kartel sitasi itu, karena sitasi itu sekarang itu bisa dimonetize ya. Artinya orang kalau sitasinya tinggi nanti dapat penghargaan sebagai yang macam-macam, sehingga menimbulkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini disebut dengan kartel sitasi. Nanti saya akan ke sana sebelum itu. Sebelum itu saya akan jelaskan. Jadi tidak apa-apa tulisan kita kutip sendiri. Misalnya kita menerbitkan di jurnal A, kemudian kita menulis di jurnal B, topiknya masih berkaitan. Biasanya penulis itu kan topiknya ya itu aja kan, tidak terlalu jauh beda. Nah itu kalau kita mensitasi ya tidak apa-apa Pak. Jadi nanti kalau kita mensitasi tulisan kita yang ada di jurnal lain, maka jurnal lain itu dapat 1 poin tambahan di Google Scholar-nya. Kita kalau punya akun Google Scholar juga dapat 1 tambahan. Saya kira tidak ada masalah itu. Terus kemudian yang kedua, nah memang sebaiknya harus menggunakan sistem biar cepat diidentifikasi sama Google. Ya, kalau menggunakan sistem itu lebih cepat. Tapi menurut saya kok tanpa menggunakan sistem pun sepertinya bisa ya. Maksudnya sistemnya berbeda pun selama itu namanya disebut lengkap di situ biasanya akan muncul dengan sendirinya di sitasi itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya tulisan banyak, kemudian punya akun Google Scholar, dan kemudian dikutip oleh orang lain dengan cara penulisan yang berbeda, saya kira akan tetap muncul di situ, tidak ada persoalan, Pak. Cuma kalau itu seragam ya lebih cepat ya sistemnya itu nyambung. Siap, makasih Pak Abdul Nasir. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ada lagi yang lain? Mohon izin bertanya Pak. Silahkan. Dari mana ini? Nova Adi Kurniawan dari Jurnal Mitra Asibian, Pak. Oke, silakan. Kaitannya dengan sitasi tadi, Pak. Ya. Kan ada yang jurnal itu ada yang menggunakan body note dan ada juga yang menggunakan footnote, Pak. Nah, secara umum kalau saya ya menurut saya gitu, Pak ya, karena saya ini sebagai orang yang awam dalam penjurnalan ini, Pak. Mana yang barangkali lebih penting atau ya kaitannya nanti kepada ini Pak, Scopus gitu Pak, untuk body note atau footnote Pak, gitu. Baik, terima kasih. Itu tidak ada syarat ya, artinya tidak ada syarat body note atau footnote ya. Yang penting konsisten. Nah, yang penting konsisten itu. Jadi
Banyakan artikel-artikel atau jurnal-jurnal internasional, misalnya ke Muslim World, terus kemudian Muslim Christian Relation, Islamic Law and Society, itu jarang yang menggunakan footnote. Rata-rata menggunakan body note. Itu tidak masalah. Yang penting konsisten aja. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik, yang lain? Ada Pak. Oke, Pak. silakan. Dari Lughawiyah Pak, ini mau tanya, kalau turniti itu ada Pak, ketentuan dari apa namanya, dari Arjuna atau apa, minimal turnite kalau ini dibilang orisinil gitu Pak? Ya, jadi itu terkait dengan plagiarism checker ya, ngecek keaslian tulisan itu banyak alat yang dipakai ya. Turnitin itu mahalnya minta ampun Mas, itu langganannya mungkin sekitar 100 juta itu. Nah, bisa menggunakan yang murah dan saya kira kualitasnya juga lumayan baik. Itu ada plagiarism checker X. Dulu Ulumuna kita beli itu 45 US dollar untuk satu akun. Tapi kalau beli yang untuk tim itu 130 kalau saya tidak salah dolar, bisa untuk 3 akun memakainya. Nah, itu untuk mengecek apakah ada elemen plagiasi atau penjiplakan dari artikel yang lain. Tapi tidak bisa mengecek originalitas ide atau gagasan di situ. Novelty-nya tidak bisa tampak di situ. Nggak ada ini Pak, ketentuan minimal. Ini termasuk original karena kita selama kita itu menerbitkan, kita itu selalu dicek Pak. Pokoknya kalau di atas 30 tahun, insya Allah ada yang sampai 20 ke bawahnya, atau sampai 20. Nah itu berapa Pak? Misalkan yang disebut orisinal dan sebagainya. Yang bisa ditoleransi itu kayaknya beda-beda ya. Kayak di Mataram di sini di kampus kita skripsi, tesis, disertasi 20% ya. Disertasi 20, kalau 20, kalau tesis skripsi itu 25. Nah, mungkin kampus lain lebih ketat. Semakin kecil persentasenya itu semakin baik. Cuma nanti mungkin korbannya juga semakin banyak. Harus dipertimbangkan itu. Tapi rata-rata ya 20 lah, 20-25. Itu masih oke ya. Kalau urusan jurnal Pak, kalau dalam persoalan perjurnalan gimana? Apa ada misalnya jurnal itu menetapkan elemen similaritisnya, kesamaannya dengan tulisan atau buku atau apapun yang bisa dilacak melalui checker plagiarism tidak boleh dari 20% misalnya. Bisa saja 20 atau 30 itu sebenarnya agak rawan ya karena sudah lumayan besar 30 itu. Tapi itu masuk itu Pak ya, aspek penilaian asesor Pak ya. Itu sebenarnya dia masuk ke kode etik penulisan, tidak ada di poin borang itu. Jadi asesor tidak mengecek plagiarisme itu, hanya saja kalau ketahuan ada artikel yang sudah diterbitkan, kemudian diterbitkan di jurnal itu, berarti kan itu bisa kemungkinan plagiarisme atau double submission. Itu nanti yang kena jurnalnya. Ada istilahnya pengurangan nilai sampai 15 poin itu Mas. Jadi kalau jurnalnya sudah dinilai 70, kemudian belakangan diketahui, biasanya ketahuannya itu kalau ada laporan, kalau kita tidak sampai ke sana ngeceknya. Ada laporan, kemudian kita cek, oh ya ini sudah terbit. Kemudian diterbitkan dengan oleh penulis yang sama di jurnal yang lain, hanya judulnya yang beda. Pendahuluannya, kemudian latar belakang, semuanya sama. Itu bisa kena sanksi jurnalnya. Kecuali jurnalnya itu membuat pernyataan keaslian naskah tulisan. Nah itu berarti bukan kesalahan pihak pengelola jurnal, tapi kesalahan penulis, dan penulis semacam ini biasanya akan di blacklist. Nah, kita ada asosiasi WhatsApp group pengurus Laskar Jurnal se-Indonesia itu kadang di-share itu, ini loh orangnya, dia sudah menerbitkan artikelnya ini, kemudian diterbitkan lagi, judulnya beda, kesimpulannya beda, tapi body dan masih sama semua, itu di blacklist. Nah, begitu. Jadi ada disinsentif nilai. Kayaknya saya akan membahas di sini juga, di PowerPoint saya di situ. Tapi kira-kira informasinya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Boleh menyambung sedikit Pak Nasir? Ya, silakan Pak Irwan. Terkait tadi Pak, terkait double submission ya.
itu yang dimenangkan bukannya jurnal yang publish lebih awal ya Pak? Misalnya kita Iya. sudah publish lebih dulu, kemudian ada jurnal lain, begitu. Iya, iya. Gimana Pak? Yang awal. Yang awal yang dimenangkan ya, yang belakangan dianggap sebagai yang penirunya begitu ya? Tapi itu artikelnya tidak bisa diambil. Ya biar di sana saja, tapi ditulisi apa namanya itu. Biasanya ada tulisan watermark warna merah itu ya. Bentar saya cek. Itu namanya jurnalnya di apa namanya? Nanti saya kasih contoh. Biasanya banyak sekali jurnal itu di retraksi ya, artinya dicabut dalam pengertian tidak diambil, tapi jurnal itu dianggap ya artikel itu dianggap bermasalah. Apa namanya ya sebentar ini kok tidak muncul. Maksud saya terkait dengan sanksi terhadap jurnalnya tadi Pak. Ya, Misalnya kita tidak tahu begitu. Kalau pihak pengelola jurnal sudah membuat surat pernyataan, biasanya kan pernyataan begini. Pertama, artikel ini asli, tidak mengandung plagiasi. Yang kedua, dalam waktu bersamaan penulis tidak sedang mengirim artikel yang sama ke tempat yang lain. Sebaiknya ada pernyataan begitu, Pak. Siap, siap. Kalau tidak ada, nanti pengelola jurnal bisa disalahkan. Nah, bisa disalahkan. Jadi itu namanya double submission. Ya, itu kalau plagiasi tadi itu kena disinsentif minus 15 nilainya. Atau misalnya artikel itu memuat sebagian saja, jadi misalnya bagian analisis saja plagiasinya diambil dari orang lain atau orang itu sendiri tapi terbitannya beda, itu disinsentifnya 5. Di pedoman itu ada ya, coba dicek di poin 209, disinsentif dari plagiasi. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Abdul Nasir. Selamat siang, halo Pak Nasir. Halo. Mohon maaf agak telat tadi. Ini Pak, yang ini berkaitan dengan teknik yang tadi untuk pemunculan jumlah abstrak yang membaca dan artikel yang membaca, boleh ada panduannya nggak atau harus ada aplikasi gitu? Ini bagian saya nggak paham itu, mohon maaf. Oh iya. Itu Bisa ada kok. Saya kira ya. ada. Per artikel itu ada aplikasinya. Jadi ya ditambah. Pak Tony ada di sini. Mungkin saya mau nambahi Pak ya. Silakan Mas Tony, tentang plagiasi juga mungkin atau sama ini tadi tentang jumlah apa namanya. Nah, untuk jumlah citasi ini ya, ini juga gampang-gampang susah. Kalau untuk urusan akreditasi itu sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang mungkin dianggap nggak benar, tapi memang kita paksa penulis itu untuk membaca naskah-naskah di artikel jurnal yang sudah terbit. Nah, itu itu adalah alasan untuk agar mereka mau mengutip salah satu atau salah dua artikel di jurnal kita yang sudah terbit. Dan itu tetap dihitung di Arjuna, asalkan jangan terlalu berlebihan. Misalnya dalam satu artikel itu mengutip misalnya 10 naskah jurnal yang sudah terbit sebelumnya, itu kan keterlaluan. Silahkan misalnya Bapak Ibu yang masih citasinya masih sedikit, silahkan penulis itu diberi saran untuk mengutip salah satu artikel yang terbit di jurnal di sebelumnya, asalkan sesuai dengan bidang atau sesuai dengan pembahasan. Itu boleh. Dan memang tidak ada aturan, karena memang tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa hal tersebut tidak boleh. Ini dalam rangka untuk memaksimalkan nilai di poin ini, di poin nilai citasi ini. Nah, meski barangkali ada yang memang citasinya itu banyak, tapi semuanya dikutip dari jurnal itu tersebut, itu pun juga tidak istilahnya tidak membuat akreditasi itu gagal atau ditolak, tidak. Paling-paling nanti ada komentar bahwa tolong dikurangi untuk self citation, paling seperti itu.
kan ya nggak masalah juga. Kemudian berikutnya untuk trik ini kan bagian ini ya, ketersebaran naskah agar bisa dibaca orang ya. Salah satunya itu penggunaan DOI di Crossref. Itu juga akan lebih cepat untuk menambah citasi. Kemudian di DOAJ seperti yang kemarin sudah pernah saya katakan, DOAJ ya. DOAJ pengindeks itu yang reputasinya itu lumayan bagus itu segera didaftari apabila jurnal belum mendaftar. Kemudian berikutnya bisa menggunakan keyword. Jadi kalau di OJS 2 itu di bagian setup 1 atau 2, 1 kalau nggak salah. Di setup 1 itu ada diminta untuk mengisi keyword. Nah, isikan di situ keyword yang sesuai dengan kajian jurnalnya. Misalnya mutawasid ini ya, misalnya mutawasid artikel bidangnya hukum Islam ya, hukum Islam. Itu isikan beberapa kata itu yang sesuai dengan kajian bidang itu. Itu tujuannya apa? Itu ketika orang mencari di Google dengan satu kata, dengan salah satu kata ketika diketikkan di Google Scholar atau di Google biasa, itu akan muncul jurnal kita. Seperti kita kalau mau mencari sesuatu itu kan kita mengetikkan salah satu kata di Google kan seperti itu. Nah, fungsinya itu. Jadi di bagian keyword di setup itu jangan sampai tidak terisi. Itu diisi. Itu fungsinya seperti itu. Atau kemudian bisa menggunakan SEO. Nah, ini kalau yang ngerti bahasa ini ya, blog, bagaimana mengoptimasi web, mengoptimalkan kunjungan web, ini bisa menggunakan SEO tool. Nah, ini silahkan bisa digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya tadi masalah plagiasi ya. Masalah plagiasi itu tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Nasir, betul, ketika terjadi double publish itu yang dimenangkan adalah yang pertama. Tapi yang kedua, yang publish kedua itu juga tidak boleh dihilangkan atau diturunkan, tapi diberi keterangan retraction. Namanya apa? Retraction ya. Itu kaitannya dengan etika publikasi. Nah, dan tidak semua ketika terjadi double publish itu jurnal yang disalahkan. Nah, ini fungsinya copyright notice. Fungsinya lisensi hak cipta itu ya. Fungsinya copyright notice, tapi di Indonesia kayaknya belum begitu diterapkan. Nah, saya sarankan hak cipta dan hak penerbitan itu ada di penulis. Karena jika terjadi apa-apa, itu jurnal tidak akan terkena dampaknya. Nah, misalnya terjadi double publish. Ketika hak ciptaannya dan hak penerbitan itu ada di penulis, ya silahkan hubungi penulis. Kita hanya memfasilitasi mempublish kan seperti itu. Tapi ketika hak cipta kemudian hak penerbitan itu diambil oleh jurnal, maka ketika terjadi pelanggaran etika publikasi, maka nanti yang akan dibawa ke ranah hukum adalah jurnalnya. Oleh karena itu silahkan dicek lagi jurnal Bapak Ibu, hak ciptanya atau copyrightnya itu ada di mana? Ada di penulis atau ada di jurnal. Ya, kalau saya sarankan itu ada di penulis. Nah, hak cipta dan lisensi ini kan hal yang sangat diketati oleh DOAJ. Kemudian di jurnal-jurnal di luar negeri juga ini menerapkan ini. Jadi kalau di Indonesia belum kayaknya. Jadi ketika ada plagiasi, double publish, itu langsung jurnal yang disalahkan, tapi tidak melihat copyright-nya ada di mana. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Ya, satu lagi Mas Tony, tadi itu ini terkait dengan OJS ya, tentang IT. Jadi di setiap artikel itu kan ada view berapa, download berapa, itu gimana cara masangnya? Tadi ada yang tanya begitu.
Ada ininya Pak, ada tutorialnya, mungkin nanti bisa saya share di grup ya mungkin ya. Nanti saya share tutorialnya. Silahkan nanti dipasang sendiri. Tapi itu harus masuk ke cPanel, masuk ke hostingnya ini. Karena ada beberapa kode yang harus dimasukkan. Jadi edit file di cPanel-nya itu. Oke, baik. Jadi tadi yang bertanya, maaf saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu caranya. Iya, lebih ke lebih ke teknis ya. Ditunggu itu sharean itunya, tutorialnya. Ya. Iya bisa Pak, nanti saya menambah semangat mengelola jurnal ini sudah dilirik berapa orang gitu kan abstraknya, kemudian sudah berapa kali di-download. Oke, baik. Iya. Oke, saya lanjutkan ke materi. Nah ini ya, jadi promo tadi terkait dengan strategi, promosikan setiap terbitan melalui media sosial dan hindari kartel sitasi, yaitu kerjasama saling mensitasi yang tidak relevan dan berlebihan. Nah ini jadi isu besar ini di kalangan para asesor. Ada orang yang artikelnya baru ditulis belum sampai 1 tahun, itu sitasinya sudah puluhan. Itu kan secara logika sebenarnya enggak logis itu. Dan ternyata setelah dilacak orang itu kayak ada polanya begitu ya, si A mengutip si B mengutip C ke D. Nah, seperti itu. Maka itu disebut dengan kartel sitasi. Jadi maunya itu menambah skor tadi itu penyebar luasan tadi ya, dampak ilmiah. Tapi kalau ada kartel semacam itu, nah itu juga termasuk misconduct ya, perilaku yang kurang terpuji dan bisa saja nanti kena sanksi. Apa itu kartel sitasi? Nah, ini ya, jadi citation cartel consists of author or journal editor that have teamed up to increase the citation of their article by disproportionately citing article of cartel member more than other relevant article. Jadi dia karena punya komplotan ya, mafia, dia nanti saling mensitasi secara tidak proporsional. Bahkan mengutipnya lebih banyak ke situ daripada artikel lain yang sebenarnya lebih relevan. Nah, bahkan jurnal editor memaksa untuk melakukan sitasi ini di sini sebenarnya disebut sebagai kartel sitasi selama itu ada relevan dan tidak berlebihan tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian menjadi sebuah pola yang terbaca di jurnal itu, penulis itu, nah itu bisa termasuk kartel sitasi yang sangat dicela gitu. Kemudian baik, masih mau dilanjutkan yang tadi itu atau cukup untuk bedah Google Scholar? Ada pertanyaan lagi tentang dampak ilmiah tadi sudah. Yang paling tinggi berapa? Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih dari 100 misalnya sudah disitasi? Masih baru. Berapa? Pak Nasir, misal ya, artikel kita ada artikel yang terbitnya lebih cepat, Inpress atau apa. Terus di edisi yang sama artikel di jurnal kita juga terbit, cuman agak telat. Terus kalau sama-sama kalau dikutip yang udah cepat terbit padahal dia di edisi Juli, kita juga publish di Juli, itu masalah enggak Pak ya? Sudah di-upload masih Inpress? Misalnya gini, ada penulis kami, dia merujuk artikel di Alcodes. Di Alcodes ini untuk edisi Juli itu sudah publish bulan 4 atau bulan 5 ya. Kalau kami di akhir-akhir Juli baru publish. Itu secara ada salah nggak itu ya? Yang penting yang dikutip itu sudah terbit duluan dan sudah online. Nggak mungkin kan mengutip yang belum terbit. Halo? Edisinya yang sama maksud saya, tapi dia publish lebih awal online-nya. Ya berarti bisa. Maksudnya kan
ketika kita mengutip, merujuk itu artikel yang edisi yang sama itu sudah muncul duluan, ya kan? Halo? Betul. Ya, saya kira tidak ada masalah itu. Terima kasih Pak Nasir. Baik, yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, masih mau dilanjut ke bedah Google Scholar atau kita lanjut topik? Ada yang mau masih dibedah, Bapak Ibu sekalian? Halo, Pak. Mohon maaf Pak Nasir. Halo. Oke. Mungkin ini untuk mensiasati citasi ini bisa melalui ini anak-anak yang skripsi itu bisa lah dimintai tolong, karena kan nggak banyak juga kan yang kita butuhkan, hanya 25 kan untuk mencapai nilai maksimal itu. Jadi anak-anak yang sedang skripsi itu kan bisa, agar kita nggak dianggap self citation ya, kita memang butuh trik semacam itu untuk menambah citasi, karena begitu banyak sekali jurnal. Kalau kita menunggu citasi itu datang secara natural, itu saya kira juga sangat sulit. Maka triknya saya kira bisa seperti itu, melalui anak-anak yang sedang mahasiswa yang sedang skripsi atau disertasi yang tesis seperti itu, diminta untuk mengutip jurnal itu, tapi skripsi atau tesisnya itu juga harus diupload di web atau diupload di repository. Kalau di kampus itu biasanya kan ada repository kan, dari repository itu. Kalau misalnya di kampus saya di IAIN Ponorogo itu memang ada kewajiban mahasiswa itu untuk mengupload skripsinya di repository kampus sebagai syarat untuk mengambil ijazah. Jadi kalau mahasiswa itu belum mengupload naskahnya di repo, maka mereka belum bisa mengambil ijazah. Ini memang suatu kebijakan yang diterapkan kerjasama perpustakaan dengan rumah jurnal dalam rangka itu, salah satunya untuk menambah atau memaksimalkan citasi di jurnal-jurnal di lingkungan ini, di kampus kami. Saya kira seperti itu bisa dilakukan. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira itu saran yang cukup bagus ya, untuk menghindari daripada artikel nomor 1 dikutip artikel nomor 2 itu kelihatan intern ya. Skripsi atau tesis mungkin agak jauh, jadi lebih elegan. Karena kalau menunggu yang natural betul ya susah. Soalnya saya sendiri artikel yang terbit tahun 2001 itu sampai sekarang baru dikutip orang itu berapa tuh, 15 atau berapa, 2011 ya, 10 tahun, itu enggak sampai 20 itu. Tapi ada penulis yang baru berapa bulan itu sudah puluhan. Itu kan kadang kita curiga, itu kok bisa seperti itu. Jadi itu namanya kartel citasi. Mahasiswanya Pak, mungkin itu ya. Ya. Itu dia waktu bimbingan itu minta mahasiswanya, tolong nih kutip ini tulisan saya. Nah kayak gitu biasanya. Karena saya sering menyampaikan itu kan, dosen itu, kalau dosen sekarang itu lebih kalau dulu kan itu kalau mau minta nilai kita datang kemudian bawa gula sama kopi itu kan. Kalau sekarang nggak perlu, cukup tunjukkan screenshot bahwa sudah mengutip artikelnya, itu akan sangat bermanfaat. Saya sering ngomong seperti itu ke mahasiswa. Ya, baik. Saya kira itu bagus. Pak, terima kasih. Dengan perpustakaan, repositorinya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke analisis sintesis. Oh iya, silakan. Tanya dulu Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Dari Jurnal Alpala Pak. Oke. Coba Pak, saya mau minta tolong dilihatkan yang Google Scholar-nya Jurnal Alpala itu Pak. Karena citasi kami itu kan luar biasa. Padahal bukan karena sebab apa, tapi takutnya nanti dianggap seperti tadi yang Bapak bilang itu apa? Kartel citasi. Coba nanti tolong dicek Pak. Baik, Jurnal Al-Falah ya. Iya Pak. Mana Al-Falah ya? Al-Misbah, Al-Ulum, namanya mirip-mirip ini. 16 Pak, nomor 16. Nomor 16. Iya.
Ini enggak urut lagi nomornya tuh. Oh, nggak udah lagi. Al-Falah Jurnal Ilmiah Keislaman Kemasyarakatan. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Muhammad Ramli ya. Betul, Pak, ya. Oke, kita cek ini. Al-Falah ya, saya share dulu ini. Jadi saya harus matikan, nyalakan ini. Ini ya, Pak. Ya, betul, Pak. Betul, Pak. Jurnal Ilmiah Keislaman dan Masyarakatan. Nah, ini kemarin saya catatannya dari sini ya, diperbaiki itu, terus Ya, sudah kemudian saya perbaiki, Pak. mana ini Google Scholar-nya ini? Paling bawah, Pak. Ya, Ini. itu. Ya. Nah, itu citasinya sampai 1960, Pak. Itu tahun 2017 ya padahal terbitnya. Betul, Pak, iya. Banyak sekali ini, luar biasa. Malah kami takutnya nanti dianggap seperti kartel itu, Pak. Padahal mungkin kelihatannya ada kesalahan atau apa, saya nggak tahu, Pak. Kan karena ini kan dalam lingkup Google Scholar kan, bukan kami yang mau mensitasi kan. Coba kita cek ya, ini kok luar biasa ini. Manajemen sumber daya manusia. 2017 ada 1970 berapa tadi? 60 ya, Pak. Ini mungkin Mas Tato ini bisa mengidentifikasi juga. Ini kayaknya normal-normal saja ini. Mantap nih. Coba Mas Tato ini kok nganu ya? Ya mestinya kutipan itu tahun setelah terbitnya artikel itu ya? Iya, iya, nggih, Pak. Ini kok mulai ada 2011 sudah dikutip kan tulisannya belum muncul. Mestinya ya mulai 2017 sejak mulai terbit, misalnya terbitnya Juni, berarti kutipan itu ya mulainya Juli. Nggak mungkin dikutip 2016, 2017 baru terbit. Sementara ini yang muncul ini 2011, 2010. Nah ini kayaknya perlu diperbaiki nih. Nah itu ada di ini Pak, ada di Akademia Edu itu. Iya. Iya ada di Akademia Edu. Nah itu kan, itu kalau di, oh iya ya. Enggak, ini jelas tidak mungkin Mas Tony. Soalnya ini 2011 loh ya, Bang, tulisannya baru terbit 2017 kok. Kemudian ada artikel 2011 yang mengutip tulisan 2017 kan tidak bisa itu. Apanya ini kira-kira? Wah, iya lucu juga Pak ini. Saya baru tahu ini. Atau ini di penulisnya, ada penulisnya ya? Penulisnya siapa? Penulisnya punya Google Scholar juga, punya akun Google Scholar enggak? Ini kok agak aneh. Rasanya punya, Pak. Samsuni ya. Ini kok bisa ya? Coba dicek masing-masing kutipan tuh Pak. Tapi secara logis sudah tidak bisa. Wong terbit 2011 kok mengutip artikel 2017. No, ya, makanya ini... Pak, kami takutnya nanti kami yang dikira bikin masalah itu, padahal kami juga nggak tahu kenapa bisa. Ya nggak tahu ya. Nah, coba ya. Apa tadi judulnya itu? Judulnya artikelnya apa tadi? Yang di... Nah, cek buka lagi dah. Judulnya tadi artikelnya manajemen sumber daya. Baik, sekarang kita cek SDM. SDM ada enggak di sini? Di paling akhir penulisnya namanya siapa? Samsuni ya, Samsuni. Ya, betul, Pak. Oh, ini Samsudin ini yang ada ini. Samsudin, Pak. Ini Samsudin, manajemen sumber daya manusia, tapi ini buku ini, bukan artikel. Dan ini terbitnya 2006. Kalau terbit 2006 ya masuk akal, dikutip tulisan berikutnya 2011. Loh, kok bisa ya? Mungkin Google berarti salah itu ini Pak, ada kesalahan. Jadi judulnya pun juga sangat ini ya. Judul artikelnya manajemen sumber daya manusia ini seharusnya kan bukan judul artikel ini. Memang seharusnya judul buku, Pak. Judul buku. Nah, akhirnya Google Scholar itu dia bingung. Jadi ketika ada kutipan yang berbunyi manajemen sumber daya manusia itu dianggap milik artikelnya Al-Falah. Kemudian ini selalu nambah terus. Nah, gimana penyelesaiannya? Itu soal teknis itu.
Iya, kalau saya juga belum pernah Pak nangani kasus kayak gini. Makanya saya tanya dulu Pak, soalnya nanti kan kami dalam proses akreditasi, jangan sampai kami nanti dianggap bahwa itu yang kayak tadi Bapak bilang itu. Ini pasti dicurigai nih, secara normatif dicurigai, masa 2017 sudah 1.900 ini. Kemudian yang bawahnya juga ini kan juga lumayan banyak itu. Ya bawahnya ya. Iya, judulnya guru profesional. Masa artikel ada yang judulnya seperti itu? Atau mungkin salah menuliskan judul atau gimana Pak? Ini 2018, 2019, 2020, 2017, 2019, 2020, 17. Ini ada yang 2016 juga. Jadi artikel itu belum lahir sudah dibaca orang. Ini luar biasa ini. Hebat, Pak. Nah, ini solusinya, Pak. Ya, saya nggak tahu gimana caranya ini. Ini kemungkinan ada kayak tadi itu salah mirip judulnya, tapi itu artikel, tapi karena ada buku yang mirip judulnya sama, kemudian di situ. Memang ya Google Scholar itu bisa dimanipulasi. Misalnya begini, orang namanya Suprapto, kan banyak ya, penulis namanya Suprapto itu banyak. Kemudian dia semua artikel tulisan yang nama Suprapto itu otomatis nanti Google Scholar dia sangat tinggi itu, padahal yang masuk bukan dia saja, orang lain. Nah, mungkin ada semacam pola seperti itu. Tapi kalau ini beda, ini anehnya itu tahunnya terbit belakangan, tapi sudah dikutip tahun 2011. Ini kan enggak bisa. Pak, apakah nanti bisa disimpulkan bahwa jurnal kami yang membuat jadi seperti itu nanti, Pak? Padahal kami nggak tahu kan itu di luar ininya. Kalau masalah settingan Google Scholar, rasanya kalau setting secara umum kan Google Scholar tidak ada yang terlalu khusus kan Pak. Rasanya umum aja kalau Google Scholar. Iya. Ini judulnya, ya kok bisa ya? Saya nggak tahu ini Mas. Ini gimana ya? Mungkin untuk amannya Pak Nasir. Ya. Ini Anton ya, Anton. Oh iya Pak Anton ya, silakan. Ya. Mungkin sekedar saran, saya dari tadi juga ikut menyimak ya. Mungkin untuk amannya kalau memang ini sedang diusulkan, karena itu kelihatannya mencurigakan ya. Di ini Pak, masuk ke Google Scholar-nya akun ini, jurnal ini, kemudian dihilangkan aja untuk ininya biar aman. Karena kan bisa kita hilangkan itu. Iya betul Pak. Ya. Jadi Bapak masuk ke akun Google Scholar jurnal Bapak Alfalah ini, kemudian cari khusus yang aneh ini, manajemen sumber daya manusia, kemudian itu dicentang untuk dihilangkan. Oke Pak. Iya Pak. Jadi mungkin itu salah satu solusinya ya, biar sambil diperiksa karena memang nanti mencurigakan ya. Pak, kalau saya mau cerita sedikit ada Pak, masalahnya dulu kayaknya Pak. Mungkin ada hubungannya tapi saya nggak tahu apakah itu relevan sama enggak dengan kasus ini Pak. Dulu kami itu jurnalnya itu kena malware Pak. Jadi kena malware yang ketempelan iklan-iklan dari luar itu yang luar biasa banyaknya sampai jurnalnya itu ngejam Pak. Sampai ngejam, kemudian kami cek ternyata banyak yang pendaftaran jurnal yang secara otomatis untuk username-nya itu masuk dari luar Pak. Nah setelah itu kami perbaiki, apakah mungkin karena sebab itu jadi ada sitasi yang berlebihan? Ya kalau salah satu yang menjadi masalah itu biasanya begini Pak, itu di setel plugin-nya itu. Jadi di plugin-nya, di OJS-nya itu disetel untuk kan ada yang plugin untuk memperbanyak itu, padahal itu bahaya itu. Dan itu kami alami di UIN Aceh, hari itu di antara puluhan jurnal di satu alamat, di pusat jurnal, di Benaran ini. Itu ada satu jurnal yang masang itu akhirnya kena semuanya Pak ya, masuk itu jadi masuk saya nggak tahu, pokoknya seperti ghost visitors ya, jadi kayak nggak kenal kita, robot pokoknya masuk ke dalam ke dalam alamat website OJS kami dalam satu alamat itu.
Jadi puluhan jurnal terkena imbasnya. Nah, mungkin di situ yang harus disetting. Kalau di Alfalah ini apa settingannya satu alamat, Pak? Misalnya apa di alamat jurnal titik Alfalah ac.id misalnya, jadi semuanya masuk ke dalam satu rumah itu atau bagaimana, Pak? Iya betul Pak, satu domain Pak, satu domain dia ada subdomain khusus untuk jurnal. Nah, itu mungkin perlu ini Pak, kalau memang seperti itu mungkin perlu dicek di apa istilahnya Pak di kampus Bapak, apa pusat PT-IPD gitu atau bagaimana? Maksudnya yang membuat itu? SIPD Pak, Sistem Informasi Pangkalan Data, nanti dicek. Iya. Nah, jadi perlu dikomunikasikan lagi tuh Pak, karena menelusuri siapa yang memasang itu kayak kejadian yang kami alami perlu memang diwaspadai. Kadang-kadang ada yang pengelola jurnal kan iseng-iseng gitu ya. Ternyata ketika dia iseng itu membawa efek ke jurnal yang lain. Dia termasuk masuknya tadi itu ghost visitors ya, kayak malware gitu. Nah, apakah ini ada pengaruhnya Google Scholar kondisi seperti ini dengan masuknya itu saya kurang begitu paham ya. Itu lebih ke ini sebenarnya plugin untuk memperbanyak pengunjung ya, pengunjung. Padahal itu bahaya itu. Jadi kalau ini harus dimatikan. Mungkin saya akan coba solusi yang itu dulu Pak, yang solusi yang tadi Bapak yang masuk ke Google Scholar nanti kami hilangkan untuk artikel yang bersangkutan Pak. Iya. Oke Pak, makasih banyak solusinya Pak. Baik, ya. Itu bisa dua-duanya itu Mas ya, yang manajemen sumber daya sama guru profesional itu karena unusual itu, enggak proporsional itu. Baru 3 tahun tapi sudah 1.900 sama 62 itu agak susah. Apalagi nanti dicek ternyata di antara yang ngutip itu terbitnya ada yang 2016 tuh, tulisannya belum muncul sudah dikutip 2016 kan agak aneh. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada. Jadi ya problemnya Google Scholar tuh ya ini Pak. Kalau di luar negeri sudah nggak dipakai kan Google Scholar itu. Ya, karena ya memang nggak valid dia itu bisa Iya. Kayak di kampus saya tuh ada orang yang citasinya itu 1.000, tapi yang dimasukkan semua tulisan orang yang mirip dengan nama dia itu, jadi sangat tinggi dia. Jadi ini bukan kesalahannya pengelola, tapi ya ini tadi. Ada sistem yang salah atau apa itu? Salahnya Google ini. Dan tadi kalau yang diceritakan sama Pak Anton mengenai plugin, saya bisa menjamin nggak ada pernah pasang itu karena dari awal kami sendiri yang kerjakan itu Pak. Jadi betul-betul tidak ada tambahan plugin macam-macam. Cuman ada pernah kasus kami kena malware itu yang sampai usernya itu sampai ribuan lebih Pak. User yang tidak jelas. Seperti itu Pak. Oke, baik. Oh, jadi kalau yang ini jadi robot user ya Pak? Ya Pak Tane. Ini banyak user yang masuk, user nggak jelas. Ya betul Pak. Jadi dia iklannya iklan yang nggak jelas gitu. Ada iklan yang 17 tahun ke atas apa segala macam masuk ke tempat kami Pak. Seperti itu. Jadi jurnal kami sementara ini tidak bisa otomatis untuk register. Karena kami takutkan seperti itu. Jadi kalau umpama takutnya mereka langsung daftar, langsung bikin buat alamat yang fiktif gitu, Pak. Ya ini pernah saya alami di jurnal di IAIN Ponorogo juga pernah seperti itu. Jadi jurnal Bapak itu masuk ke dalam list. Jadi mereka itu membuat usernya pakai robot. Ya, jadi sehari itu bisa membuat user 100 mungkin sampai 200 lebih. Ya betul itu Pak, betul Pak Tony. Nah kemarin saya juga nggak nemukan ini solusinya bagaimana, tapi saya mencoba ini untuk pendaftaran secara mandiri ini saya tutup ya, hampir 6 bulan. Sama. Nah karena gini, sistemnya robot itu ketika itu dipasang sama orangnya, kemudian sudah dia ditinggal pergi, itu dia akan membuat user sendiri dan itu tidak hanya dalam satu website,
itu bisa ratusan website robot itu. Nah, caranya ya ini ketika yang masang itu sudah tahu ternyata website ini tidak bisa dimasuki, dia akan menghapus dari list. Iya betul, Pak. Betul sama itu. Caranya ya gitu, caranya memang kita matikan dulu untuk registrasi mandirinya. Beberapa saat, mungkin 6 bulan atau 1 tahun kita matikan biar dia yang masang itu tahu kalau website ini sudah nggak bisa dimasuki. Ini OJS 2 Pak ya? Iya betul, OJS 2 Pak. 2, Nah itu memang salah satu problem juga untuk OJS 2. Jadi di OJS 2 itu registernya itu memang mengundang orang-orang untuk ini bisa pasang iklan. Karena isiannya kan di situ ada isian link. Misalnya link Google Scholar. Beda dengan OJS 3. Nah, di update di OJS 3 itu salah satunya di bagian register itu tidak menampilkan link. Dia hanya nama, kemudian email, ya kan? Nama, email. Iya betul. Hanya itu. Jadi solusinya bisa sih kalau mau oprek ke dalam di form registrasi itu bisa kita oprek agar seperti OJS 3 itu bisa, tapi ini lebih teknis ya, lebih teknis banget. Dan kita agar menghindari orang yang upload iklan, ini kita bisa memasang filter. Jadi filternya itu kita OJS hanya menerima file yang bentuknya Word, kemudian PDF, JPG, PNG, hanya itu. Jadi untuk format yang misalnya HTML, kemudian PHTML, kemudian format-format yang nggak jelas itu di blacklist oleh OJS. Itu ada caranya, tapi ya itu lebih teknis banget. Dia harus masuk ke hosting, ke cPanel-nya. Nah, kalau saran saya OJS-nya diupdate aja Pak. Bukan ke OJS 3 ya, tapi diupdate ke OJS yang terbaru. 2485 ya sekarang. 2485. Izin tanya Pak. Ya. Terkait tadi kasus yang ID robot tadi, mungkin update captcha-nya mungkin Pak, secure-nya lebih high aja Pak. Yang yang deteksi robotnya itu lebih ini aja. Karena kasus di Padang juga Taklim, beberapa yang lain juga kasusnya sama, cuman kita coba secure-nya di bagian captcha dan deteksi robot gitu Pak. Oh iya, bisa jadi Pak itu. Tapi kemarin di IAIN Ponorogo itu nggak mempan. Jadi memang kita butuh captcha-nya ya harus lebih ini ketat lagi. Karena robot itu memang sudah didesain, dia bisa membaca captcha. Ya ini. Sama kami juga sudah nyoba sampai ke captcha yang Google itu Pak, tetap nggak mau juga Pak. Iya, karena robotnya itu juga semakin cerdas, semakin ke sini. Oke. Terima kasih Bapak Tony. Pak Nasir, maaf mau tanya. Iya. Ini yang jurnal Atufa itu, tadi kan saya klik yang Google Scholar-nya itu, tapi tidak keluar. Tulisannya error. Jurnal apa, Bu? Atufa. Atufa ya. G. Oke, saya buka dulu ya, Atufa. Ini ya, Atufa, kemudian ya. Ini Niku. Saya juga tidak tahu. OJS gimana Mas Tony? Kemarin di awal itu kan belum. Ya, kemudian sama pengelola yang awal itu dibuatkan kan. Kemudian yang tadi saya buka kok masih error ngoten. Nah, ini jenengan tanya sama yang membuatkan, terus dilingkan ulang. Ini linknya salah. Oh, ngoten. Ya. Atau bisa jadi linknya itu tidak disetting untuk publik.
Di Google Scholar itu kan ada link, ada settingan publik itu dicentang, jadi biar bisa dilihat gitu. oleh semua orang. Jadi minta ini, yang buatkan masih kan, ada kan orangnya. Oke, ada. Nah itu coba di ini aja, minta tolong sama yang buatkan. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Kita lanjut. Mungkin Pak Anton mau bicara tentang ini, analisis atau penyimpulan? Nah, silakan lanjut aja Pak Nasir. Saya mau kami aja. Baik, kalau begitu kita lanjut ya topik dengan analisis sama kesimpulan. So, saya stop dulu. Jadi untuk Google Scholar, Google Scholar seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Kalau ada masalah teknis ya mungkin seperti yang sampaikan Pak Tony itu. Kalau misalnya masih sedikit, ya mahasiswanya didorong-dorong ya, atau sosialisasikan dan dipromosikan lewat media sosial. Mudah-mudahan itu bisa menambah citasinya. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang analisis dan penyimpulan. Ini juga agak susah ini, kayak yang tadi itu ya, kayak novelty tadi ya, karena kita harus betul-betul baca tulisannya secara teliti. Mana tadi, analisis dan sintesis. Baik, saya tutup dulu. Sudah bisa dibaca ya? Sudah Pak. Ini analisis dan sintesis itu di pedoman Borang itu nilainya cukup tinggi ya. Kalau sangat baik nilainya 5, kalau baik nilainya 3, kalau cukup 1. Jadi di bagian analisis dan sintesis ini penulis mendeskripsikan data temuannya secara tajam dan mendalam dan akurat berdasarkan teori atau konsep yang dia pakai, ya, dan mengkomparasikan dan mendialogkan hasil itu dengan hasil kajian-kajian yang lain atau sebelumnya. Sehingga pada intinya di sini itu yang diinginkan dari tulisan itu adalah tulisan itu bisa berdialog dengan hasil penelitian-penelitian yang lain dalam topik yang sama. Apakah itu nanti akan memperkuat temuan-temuan sebelumnya, atau malah membantah temuan-temuan sebelumnya, atau menambahi, mengurangi, atau menspesifikasikan. Nah itu berarti ada dialog di situ dengan teori yang lain. Oleh karena itu bagian ini menjadi sangat penting, sebab kalau kita hanya menulis kemudian menjawab rumusan masalah seolah-olah kita berbicara dengan diri kita sendiri. Nah ini tidak ada dialog teoritis, ya, tidak ada dialektika teoritis dari apa yang kita temukan dengan apa yang dikaji oleh orang lain. Saya pernah ditanya sama pembimbing begitu ya, dulu waktu saya menulis disertasi tentang hukum keluarga Islam di pengadilan agama di Lombok. Nah begitu. Dia tanya begini, Nasir, kalau kamu menulis tentang hukum keluarga di Lombok, kira-kira orang selain Lombok atau orang selain Indonesia tertarik enggak dengan tulisan Anda? Nah, begitu pertanyaannya. Saya jawab, ya bisa jadi tertarik, bisa jadi tidak. Tapi dia bilang begini, pembimbing saya, kalau kamu mendialogkan temuan kamu itu dengan disertasi atau penelitian atau buku-buku yang lain tentang hukum keluarga Islam di belahan dunia yang lain, kemudian Anda menunjukkan pergeseran atau menunjukkan dialognya, maka siapapun yang belajar tentang hukum keluarga Islam akan tertarik disertasi kamu. Meskipun itu tentang Lombok, tapi kamu berusaha mengangkat topik yang sifatnya lokal itu menjadi mengglobal karena ada sentuhan teoritis yang bisa menggabungkan dengan teori-teori ataupun studi-studi sebelumnya. Nah ini agak berat dan kita harus betul-betul membaca di dalamnya. Jadi kalau saya boleh menggambarkan kira-kira begini. Loh, kok enggak muncul ini petanya jadi begini. Sebenarnya tadi saya buat begini, jadi yang di atas ini pendekatan ya, teori, kemudian di sini atau metode, kemudian di sini ada pendekatan, kemudian ada metode di pendahuluan ya, kemudian di sini ada data, kemudian dianalisis, kemudian dianalisis,
Analisisnya berangkat dari teori yang atau pendekatan yang dipakai tadi itu. Pendekatan atau teori tadi itu. Nah, kemudian baru di sini didialogkan dengan teori yang lain, dialog. Dialog atau apa ya? Ya dialog itu bisa menunjukkan memperkuat misalnya atau membantah, menambahi atau mengkritik atau apalah di sini. Artinya hasil kajian kita itu didialogkan dengan dunia akademis dalam disiplin ilmu itu. Sehingga tidak sudah penelitinya lokal, tidak ada dialog teoritis, itu nanti tidak akan banyak yang membaca itu. Kenapa saya harus membaca Lombok? Saya tidak pernah ke Lombok, saya tidak ada urusan dengan orang Lombok. Tapi kalau topik itu kita dialogkan dengan teori yang banyak orang lain concern dengannya, misalnya teori tentang gender, teori relasi kuasa, maka di lokal manapun itu menjadi akan menarik. Nah ini kontribusinya akan sangat tinggi di situ. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi penjelasan saya agak singkat di sini, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, saya akan memberikan satu contoh, mohon maaf ya, ini bukan apa-apa, contoh yang saya menggunakan pola ini dalam menulis artikel yang sudah dipublish begitu ya, sehingga di sini kelihatan. Benar, saya stop screen dulu yang tadi itu. Belum stop screen ya saya, screen-nya masih kosong. Kosong, Pak. Oke, baik. Saya akan masuk yang ke tulisan saya. Baik, ini satu tulisan saya ya, mohon maaf saja, bukan apa-apa, yang terbit di jurnal Ahwal, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Ini model kualitatif dan jurnal itu polanya non-imrat, jadi lebih fleksibel. Jadi setelah heading, nama, kemudian dan lain sebagainya, abstrak, kata kunci, nanti akan kita bahas pertemuan terakhir. Di sini saya di pendahuluan ini memasukkan studi pendahuluan di sini beberapa penelitian terdahulu kelihatan ya di sini. Terus kemudian saya juga menggunakan teori di sini tentang reformasi hukum keluarga Islam dan posisi perempuan. Judulnya ini begini, Yudisialisasi dan Limitasi Hukum Islam, Serai Talak di Pengadilan Agama di Lombok. Nah, saya perlu menggunakan teori yang sudah banyak dipakai oleh para pengkaji hukum Islam tentang reformasi hukum Islam dan dampaknya terhadap relasi gender, misalnya begitu ya. Saya di sini menyebut menggunakan teorinya bagi yang kajiannya hukum Islam mungkin akan familiar ya. Saya menggunakan teorinya John L. Esposito yang dulu sangat terkenal dengan tulisan Islam secara umum itu ya, Islam di Barat. Kemudian saya menggunakan teorinya atau perspektifnya Judith E. Tucker tentang bagaimana pola-pola reformasi dan perubahan hukum Islam itu. Nah, teori ini membantu saya memahami data atau fakta tentang cerai talak yang ada di Pengadilan Agama di Lombok. Dan itu hampir sama. Apa yang dikatakan oleh Tucker, apa yang dikatakan oleh John Esposito tentang reformasi hukum Islam dan pengaruhnya terhadap relasi gender, itu terjadi dalam kasus yang saya teliti. Jadi di sini saya menyebutkan teorinya di bagian awal, tetapi di analisis saya ulangi lagi untuk mempertegas. Jadi di pedoman itu dikatakan analisis itu ketajaman analisis dan sintesis dilakukan secara kritis dapat ketajaman analisis kurang-kurangnya meliputi deskripsi temuan ya yang membahas secara tajam keterkaitan dengan konsep dan teori sebelumnya, membandingkan secara kritis dengan karya orang lain dan menguatkan atau mengoreksi temuan sebelumnya. Nah, di bagian akhir sebelum kesimpulan saya mengulangi itu. Di bagian reformasi hukum keluarga Islam itu. Saya mengutip lagi pendapat dia yang mempertegas pendapat tersebut relevan dengan apa yang saya kaji. Namun saya menambahkan satu perspektif yang lain tentang konsep maslahah. Nah, di sini saya merujuk kepada artikel yang ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi maksud saya
meskipun kita membahas tentang artikel perceraian atau talak di Lombok, bukan kemudian kita harus hanya di situ saja secara teoritis, tapi kita masih bisa mendialogkan, membandingkan, mengkomparasikan hasil analisis kita itu dengan teori-teori yang ada atau dengan kajian-kajian yang lain sebelumnya yang relevan. Nah, ini bagian dari analisis dan sintesis. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan umumnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana di beberapa jurnal yang Bapak Ibu kelola, apakah itu nampak atau tidak nampak. Nah, itu akan kita lihat. Oke, sampai di sini penjelasannya bisa dipahami sebelum kita coba cek beberapa tulisan. Jelas nggak? Jelas Pak Nasir. Oke. Nah, ini secara teknis kadang-kadang reviewer nggak menyinggung ini. Kita sebagai chief editor bisa nggak menyelipkan sebelum diserahkan ke author? Saya kira bisa, nggak ada masalah itu. Kita ngasih tambahan ya. Jadi ada hasil reviewer dari yang lain. Kemarin saya juga begini misalnya, tapi bukan soal ini ya, soal yang lain. Misalnya abstraknya masih terlalu panjang, tapi tidak disinggung sama dua reviewer yang lain, ya kita kasih masukan tambahan. Kan ada kan di kolom itu di editor, kemudian untuk pesan untuk autor, pesan untuk apa kan ada di situ. Saya kira bisa dimasukkan di sana. Tolong diperkuat teorinya dan dimunculkan dalam analisis agar kelihatan hasilnya. Saya kira tidak ada masalah dengan memberikan masukan semacam itu. Terima kasih Pak. Maksud saya, baik. Yang di PowerPoint Bapak tadi itu kalau sudah materi ya, bisa. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ada yang lain? Kalau enggak, mungkin ada yang mau dibedah jurnalnya. Boleh ke Mas Dar, Pak. Tapi yakin saya belum kayak gitu bagusnya. Nah, enggak apa-apa. Kita kan namanya latihan kan. Kita Mas Dar ya. Ya, Mas Dar. Yang dari Padang itu ya? Iya, dari Padang. Oke, Mas Dar, kita cek. Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis. Nah, ini berapa nilai cakupannya ini atau nilai spesifikasinya? 2 ya atau 3? Baik, kita cek tulisannya. Nomor terakhir, kita cari yang current ini ya. Yang mana, Pak? Ini ada kontekstualisasi konsep jihad, ada evolusi madrasah tafsir Al-Quran di Mesir, ada analisis kemampuan membaca Al-Quran perspektif sosiologi pengetahuan. Nah, ini mungkin perspektif sosiologi pengetahuan. Ini kelihatan menonjol teorinya di sini. Ini ya. Halo? Mana Pak Novi? Apa? Fitriah Mahdali ini ya. Sinyalnya kayaknya tidak lancar. Baik, ini aja deh kita cek. Yang nomor 3, Pak, kalau boleh. Yang analisis membaca itu. Oh, analisis membaca. Mana tadi? Nah, ya sudah betul itu analisis membaca. Oke, nanti abstrak nanti kita bedah tersendiri. Sekarang kita langsung aja teorinya. Ini biasanya di pendahuluan. Kita membaca biasa. Kita cek apa itu pada fakta mansab. Biasanya kalau mengutip teori itu ada tokoh yang dirujuk di situ ya, ada rujukan atau ada istilah konsep konseptual yang itu menjadi kerangka acuan di dalam memahami masalah atau di dalam menjawab rumusan masalah. Ini belum muncul ya, baru deskripsi latar belakang secara umum. Ini ada perspektif metodologi ya, ini unik juga. Sependek saya tahu, sependek saya yang saya pahami, kalau metodologi itu bukan perspektif ya, metodologi aja mungkin. Kalau perspektif teoritis masih ada, tapi kalau perspektif metodologi kok baru dengar sekarang ini saya. Mungkin ini khas. Saya melihat artikel Woodward, Pak. Dia punya kolom sendiri ini, perspektif metodologi perspektif di artikel Woodward.
Oke, ini pada metode ya, sampel, snowball, informan, ini metode. Tapi teorinya di mana? Mungkin setelah pendahuluan konsep kemampuan membaca Al-Quran. Nah, ini sosiologi pengetahuannya Pak belum disinggung sama sekali Pak di depan ini. Mestinya adalah sedikit sosiologi pengetahuan itu apa yang dimaksud, tokohnya siapa, dan dalam tulisan ini kira-kira membantu apa bagi penulis di dalam memahami persoalan itu. Ini sepertinya belum muncul ya. Footnote-nya juga belum kelihatan. Di sini ada. Nah, coba kita lihat di analisisnya. Kalau tidak ada nanti biasanya ya dia hanya deskriptif murni berdasarkan temuan itu tanpa mengkaitkan dengan sebuah perspektif atau teori. Nah, kita cek. Ini masih metode ini ya, kualitas pembahasan konsep kemampuan membaca Al-Qur'an. Atau mungkin ada di sini, tapi kayaknya kok juga tidak muncul. Metode penelitian misalnya. Nah, ini belum membicarakan tentang sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan misalnya Karl Mannheim gitu ya, atau siapa ya tokohnya yang lain itu. Karl Mannheim, kemudian siapa itu ya, sosiologi perkembangan, artinya bagaimana pengetahuan itu dikembangkan dalam sebuah masyarakat, kira-kira begitulah. Nah, kaitannya dengan teori membaca Al-Quran ini, bagaimana teori itu membantu memahami proses membaca Al-Quran, karena bisa saja dalam masyarakat yang berbeda dengan karakter yang berbeda itu menggunakan metode atau cara dan pendekatan dalam mengkaji Al-Quran yang berbeda. Nah, itu bisa masuk sosiologi pengetahuan. Tapi kalau tanpa ada penjelasan semacam itu, ya akhirnya hanya deskriptif murni, menjelaskan betul-betul gambarannya di lapangan tanpa mengkaitkan dengan teori. Nah, kayak begini, tata cara adab membaca Al-Quran ini kan deskriptif ya, deskriptif tentang subjek kajian, tentang praktek, tentang pengalaman. Coba kita cek sosiologinya di mana, belum kelihatan. Usahakan Pak ya, kalau menulis ini jangan ada poin-poin 1, 2, A, B, C kecil-kecil, itu kesannya kayak hasil rangkuman. Nah, ini pakai poin-poin 1, 2, ini kalau bisa dibuatnya aja subjudul dan dari satu paragraf ke paragraf yang lain itu sifatnya kontinu. Kalau seperti ini kayaknya terputus ya, jadi 1 ini, 2 ini. Tapi kalau kontinu nanti pasti ada kalimat penghubung dari paragraf terakhir kepada dari kalimat terakhir dari satu paragraf ke kalimat awal dari paragraf setelahnya. Sehingga gagasannya itu nyambung. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, A, B, C kecil-kecil itu kesannya kayak rangkuman begitu. Atau ini gayanya begini, saya kadang nggak terlalu kalau menilai jurnal yang terlalu banyak subnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini pengertian lingkungan sosial. Mungkin masuknya di sini nih skema. Ah, ini ada itu di atas. Ini baru muncul di sini teorinya. Ya, betul. Ya. Nah, oke, berarti tadi sudah pakai burger. Peter Burger ini khas sosiologi pengetahuan Peter Burger atau siapa tadi? Oke. Ya ini sudah masuk ini saya kira. Jadi 3 proses tadi yang ditemukan oleh Peter Burger, internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi itu bagaimana dengan proses belajar dan mengaji Al-Quran tadi itu. Ya, saya kira ini sudah mendialogkan atau menganalisis temuan dengan teorinya di sini. Memang dia tidak menyebutkan di awal, mestinya di awal sedikit disinggung. Iya, di awal disinggung ya Pak Nasir. Mestinya disinggung, sehingga sejak awal itu pembaca tidak meraba-raba ini nanti mau dijelaskan dengan teori apa. Kalau tidak ada kan jangan-jangan deskripsi, jangan-jangan deskriptif murni, padahal di sini muncul. Nah, sebaiknya disebutkan aja di awal. Untuk artikel berikutnya, Pak ya, seperti itu. Tapi ini sudah saya kira sudah ada, ini sudah cukup di sini, sudah muncul di situ itu. Iya, Pak. Atau kalau tidak begitu, misalnya disebut di atas, tapi tidak diulangi lagi Peter Burger, tapi artikelnya mendialogkan dengan misalnya cara membaca Al-Quran, temuan studi di tempat yang lain. Itu juga sudah merupakan suatu bentuk analisis. Baik, saya kira sudah lumayan ini Pak. Sudah muncul teorinya di sini, penjelasannya. Ini
Nah, selain ini Pak Nasir, kalau kita mengasih naskah reviewer, itu masih muncul nama penulisnya. Apa kita olah dulu? Oh, jangan dimunculkan Pak penulisnya, identitas ya, post. Salahnya di mana? Kan kita download dulu, atau kita kalau di OJS. Nah, ya. Ya, kalau di jurnal-jurnal yang pernah saya tulis itu kita memang diminta mengirim 2 file ya. Satunya lengkap beserta identitas, ucapan terima kasih, afiliasi. Yang kedua file yang anonim, tanpa ada nama penulis, tanpa ada identitas penulis. Jadi judul, kemudian pendahuluan langsung isi. Tapi di kita, kayak di Ulumuna itu tidak menggunakan itu. Ya kadang kita sendiri yang harus menganonimkan dulu sebelum kita kirim ke penulis, karena kita memang blind, sistemnya blind review ya. Jadi antara yang direview dan yang mereview itu tidak saling kenal atau tidak mengetahui. Nanti dikhawatirkan kalau tahu, wih ini teman saya, tulisan teman saya ini, kan jadi tidak objektif penilaiannya. Iya Pak. Ya, jadi yang jelas harus dianonimkan itu, dianonimkan dulu. Baik, yang lain? Ada yang lain yang mau dibedah, Bapak Ibu? Halo. Cukup ini, jadi coba ada satu lagi, kita penasaran, kita cari satu tulisan lagi. Mutawasid ya, mau ya mutawasid ya? Ini kedudukan istri yang bekerja dalam mengurus keluarga perspektif hukum Islam. Nah, coba ini. Enggak mau, Bu. Apa-apa. Mutawasid ini kok enggak mau ini. Oh, mau. Bukan. PDF-nya kok enggak ada ini, Bu. Oh, ini sorry. Di atas sekali. Nah, ini harus di-download dulu ini, tidak muncul di full text. Preview full text-nya enggak muncul ini. Maaf Pak, itu bukan di jurnalnya Pak, tapi di Google Scholar-nya. Oh gitu. Ya baik, kedudukan istri bekerja dalam mengurus keluarga perspektif hukum Islam. Nah, kalau studinya normatif begini, itu lebih mudah mengetahui analisisnya, karena pasti nanti akan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Boleh enggak istri bekerja di luar rumah misalnya? Jadi ini studi normatif. Jadi penulis pada akhirnya nanti membuat kesimpulan menurut perspektif hukum Islam apakah istri yang bekerja di luar rumah itu boleh apa tidak. Nah, seperti itu analisnya akan lebih mencolok kalau seperti ini. Tapi kita lihat pendahuluan perkawinan adalah kemudian pendahuluannya panjang sekali ini, Bu. Bapak apa Ibu ini pengelolanya? Bapak sama Ibu, Pak. Oh, kita semua ya. Nah, ini pendahuluannya panjang sekali sampai 5 halaman. Kepanjangannya, Pak? Panjangan, Bu. Rumusan masalah baru di halaman 7. Ini efektif, Bu. Nah, jadi kalau bisa pendahuluan itu ya 2 halaman lah, 2 atau 3 itu sudah sangat banyak itu ya. Jangan-jangan nanti sudah temuannya sudah ada di pendahuluan ini kalau terlalu panjang. Rumusan masalah bagaimana pengaruh problematika keluarga terhadap wanita bekerja. Bagaimana pengaruh wanita yang bekerja terhadap keharmonisan rumah keluarga. Ya, tujuan penelitian, metode penelitian. Ini memang gaya selingkuhnya begini, Bu ya. Jadi pakai yang imrat begitu ya. Iya, pakai imrat, Pak. Metode penelitian, kemudian sumber data, jenis data, pembahasan dan hasil, pengaruh problematika keluarga. Oh, ini teorinya kok belum apa ya? Jangan-jangan di pendahuluan yang panjang tadi itu banyak teori.
kalau di bagian akhir. Kalau tidak ketemu di awal ya di bagian akhir. Sebelum kesimpulan. Ya, coba kita telusuri kesimpulan. Nah ini hasil analisisnya kan jadi normatif preskriptif ya, memberikan satu ketentuan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diberikan suatu kesimpulan bahwa terhadap kedudukan istri yang bekerja dalam kehidupan rumah tangga, hukumnya adalah mubah. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan. Nah, konsep mubah dan maslahat ini mestinya muncul Bu di teori itu. Jadi berangkat dari konsep maslahah, tulisan ini ingin melihat apakah istri yang bekerja di luar rumah itu maslahah apa tidak. Berarti ada pembahasan tentang konsep maslahah itu. Mana ini? Ada ya. Jadi tiba-tiba teorinya... Ada teori maslahah ya Pak ya? Apa? Ada teori maslahahnya harus dimuat. Ya, jadi teori itu maksudnya membantu memahami penulis di dalam menjelaskan, menafsirkan, atau di dalam menguraikan data yang diperoleh. Jadi ketika peneliti menanyakan bagaimana tadi pengaruhnya istri yang bekerja di luar rumah, kan peneliti wawancara di situ, kemudian observasi dan lain sebagainya, kemudian hasilnya dijelaskan. Faktanya di lapangan ternyata meskipun bekerja tidak menimbulkan persoalan, tetap harmonis, berarti maslahahnya dijaga. Nah, kira-kira begitu. Berarti melalui perspektif maslahah, istri yang bekerja di luar itu tidak menimbulkan persoalan, bersifat sehingga hukumnya menjadi mubah. Kalau ini perspektifnya lain, misalnya perspektif saddu zari'ah, nah itu nanti kesimpulannya juga bisa beda, Bu. Beda, iya. Itu maksudnya juga teori dan pendekatan itu bisa memperkaya kajian, ya. Meskipun topiknya sama, pembahasannya sama, tapi pendekatannya satunya hukum, beda. Psikologi, satunya apa, begitu beda. Bahkan di pendekatan usul fikihnya beda saja, saya kira juga hasilnya juga akan beda. Sehingga memperkaya hasil kajian. Nah, temuannya menjadi beragam. Oh, kalau menurut konsep maslahah ini bagus. Kalau menurut konsep saddu zari'ah, misalnya mencegah kepada keburukan sebaiknya jangan. Nah, misalnya begitu. Itu kan akan menjadi kontribusi tulisan itu atau apa namanya novelty dan juga analisisnya akan menjadi sangat jelas karena ada perspektif yang dipakai. Jadi ini tiba-tiba kemudian muncul maslahah tanpa ada pembahasan maslahah. Ya ini bisa 1 atau 2 ya nilainya. Berapa di situ tadi? Ya mungkin 1 di situ. Kalau apa namanya jelas seperti yang tadi itu ya runtut jadinya. Jadi pendahuluan, latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian teori, dan ketika menjelaskan hasil data itu teori dipakai lagi untuk menjelaskan. Dan hasilnya didialogkan dengan hasil kajian yang lain. Itu yang paling ideal. Itu nilainya menjadi tertinggi. Berapa tadi itu? Nilainya menjadi 5 ya, analisis hasil. Baik, ini sudah waktunya tinggal 3 menit. Masih ada penyimpulan sebenarnya. Mungkin hari Senin aja ya penyimpulan ini. Sama kepustakaan bisa insya Allah kita gabungkan 2 topik ini. Baik, ada pertanyaan seputar ini? Atau ada yang mau dibedah lagi? Enggak Pak, itu untuk materinya minta di-share Pak. Oh iya, saya share karena ini belum selesai materinya, selalu saya ada perbaikan. Karena setelah ada belum yang saya masukkan, nanti saya share insya Allah di pertemuan. Oke. Terima kasih Pak. Ada Pak Iwan ya, kayaknya dari Pak Kasih bisa closing statement Pak. Atau mungkin ada pertanyaan satu lagi sebelum closing dari Pak Iwan. Atau dari Pak Anton mungkin ada sharing apa begitu sedikit. Silakan Pak Anton. Itu ada yang tanya itu di chat itu, ada ayam berkokok itu di mana? Ada kokok ayam ketawa, siapa yang punya itu? Pengen koleksi, itu kata Pak Marhen. Nah itu bisa jadi
judul artikel itu. Nggak ada Pak Nasir, saya rasa sangat bermanfaat tadi ya. Ulasan-ulasan Pak Nasir, kemudian Mas Fatoni lagi, tadi saya rasa saya juga belajar banyak. Mungkin Pak Iwan, kalau mau ini karena hostnya udah dialihkan ke saya sama Mas Akhlis tadi. Oh gitu ya, okay. Baik Pak. Mas Akhlisnya permisi, terus saya, karena saya sholat Jumat tadi di Aceh kan sampai setengah 1 ya, ikut lambat. Pak Iwan tapi nggak ada. Ada Pak Iwan. Ada ya? Ada Pak. Silakan Pak Iwan, seandainya ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, Pak Presiden, Pak Anton Widianto, serta para peserta short course haji yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah memasuki ke hari ke-7 ya Pak ya. Hari ke-7 dan kami berharap bahwa dengan bertambahnya hari ini pengalaman ataupun pengetahuan Bapak Ibu sekalian juga semakin bertambah. Dan kami berharap bahwa akreditasinya nanti juga akan semakin meningkat. Seperti yang kami harapkan bahwa sebelumnya memang akreditasinya ini mungkin masih belum bisa mendapatkan status di Sinta, dan mudah-mudahan dengan mengikuti acara short course ini Bapak dan Ibu sekalian dapat submit ke dalam Sinta dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian akan terus mengikuti acara short course kita ini sampai akhir, sampai closing ceremony nanti. Dan kami juga berharap bahwa ini akan semakin bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kami tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nasrun, terima kasih Pak Nasrun. Terima kasih Pak Iwan, Pak Nasir, Pak Fatoni, dan teman-teman semua. Terima kasih Bapak semua. Baik, ketemu lagi insya Allah hari Senin ya. Terima kasih. Baik, insya Allah ketemu lagi hari Senin ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini harus saya tutup. Mohon permisi semuanya. Terima kasih. Terima kasih.